Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprial Faki, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan dengan NIDN 111404861. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian dan Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan mulai dengan informasi umum mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Islam dan IPTEX. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan di semester 3 dengan bobot 2 SKS, yang terbagi menjadi 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan pada materi pembelajaran, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Kegiatan pembelajaran yang berlangsung pada mata kuliah ini menganut DIE, yaitu delivery untuk proses penyampaian materi pada saat perkuliahan berlangsung. Interaction, yaitu terjadinya forum diskusi di ruang kelas baik mahasiswa dengan mahasiswa ataupun mahasiswa dengan dosen yang membahas materi perkuliahan yang sedang berlangsung. Dan kemudian asesmen, yaitu penilaian yang dilakukan dengan pemberian tugas, nilai kuis, UTS, dan UAS. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya yaitu memiliki pemahaman yang benar tentang akal dan wahyu, mampu menjelaskan ilmu pengetahuan dan pentingnya penguasaan ilmu, memahami epistemologi ilmu dalam Islam, mampu menjelaskan prinsip Islam dalam sains dan teknologi, mampu menerangkan sejarah perkembangan sains dan teknologi, dan mampu menjelaskan hubungan umat Islam dan perkembangan IPTEX. Adapun pokok bahasan atau bahan kajian yang dibahas pada mata kuliah ini yang pertama adalah akal dan wahyu, kedudukan dan fungsi akal dan wahyu dalam memahami Islam, akal dan wahyu dalam perspektif tujuan penciptaan manusia, ilmu pengetahuan, pentingnya penguasaan ilmu, epistemologi Islam, etos dan kode etik keilmuan, prinsip Islam dalam sains dan teknologi, sejarah perkembangan sains dan teknologi modern dan kontribusi Muslim. Kemudian mukjizat kebenaran Al-Quran, Al-Quran dan sains modern, revolusi sains dan teknologi, kemudian biografi ilmuwan Muslim dan penemuan-penemuan penting dalam bidang sains dan teknologi. Dan yang terakhir adalah umat Islam dan perkembangan IPTEX. Deskripsi mata kuliah ini secara garis besar, dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mempunyai kemampuan tentang Islam dan IPTEX. Mata kuliah ini membicarakan tentang akal dan wahyu, ilmu pengetahuan, epistemologi ilmu, etos dan kode etik keilmuan, prinsip Islam tentang sains dan teknologi, serta sejarah perkembangannya, Al-Quran dan sains modern, revolusi sains dan teknologi, biografi ilmuwan Muslim dan umat Islam, dan perkembangan IPTEX. Strategi penyajian mata kuliah ini meliputi presentasi, diskusi, tugas-tugas, penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada mata kuliah ini menggunakan acuan patokan atau PAP, dengan unsur penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Adapun pustaka atau rujukan buku pada mata kuliah ini yaitu diantaranya adalah buku karya Sudarno Sabran yang berjudul Islam dan IPTEX yang diterbitkan oleh LPIK Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan buku Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3 yang ditulis oleh tim AIKA Universitas Muhammadiyah Malang. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu perangkat lunak berupa PowerPoint, Google Classroom, dan WhatsApp. Untuk perangkat keras, mata kuliah ini menggunakan laptop, smart TV, dan whiteboard. Penilaian akhir yang akan diambil dalam proses perkuliahan ini sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan bersama.
dari dokumen penilaian, yaitu aktivitas partisipatif 15%, tugas 35%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Islam dan Iptek. Berikut merupakan cuplikan yang akan saya tampilkan adalah perkuliahan dengan pembahasan materi terkait hubungan Islam dengan Iptek yang dilakukan secara sinkronus di ruang kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita kembali bertemu di penghujung semester ini. Ini pertemuan ke-15 kita pada mata kuliah Islam dan Iptek. Sebelum kita mulai perkuliahan, teman-teman, kita membaca 5 ayat ya dalam surah Al-Alaq. Ini akan connecting dengan materi perkuliahan kita, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita mulai baca bersama-sama surah ini, ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik teman-teman, ini pertemuan kita ke-15, artinya 1 pekan lagi kita udah akan final test ya teman-teman. Nah, sebelum kita ngobrolin bersama tentang hubungan umat Islam dan perkembangan Iptek, saya coba flashback pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang revolusi sains dan ilmu pengetahuan. Teman-teman mungkin masih ingat ya, itu ditandai dengan kemajuan Iptek di Eropa ya pada abad ke-16 sampai ke abad 18. Tetapi sebelum era Eropa itu maju, pasti ada kan latar belakang yang mempengaruhi mereka sehingga kemajuan teknologi mereka itu pesat banget sampai hari ini. Tentu ada peran umat Islam ya sebelum itu. Nah, hari ini kita akan ngobrolin bagaimana umat Islam itu memberikan peran penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sampai hari ini faktanya memang negara Eropa atau bangsa-bangsa Eropa yang menguasai teknologi. Nah, pada pertemuan ke-15 ini kita akan melakukan 3 proses ya teman-teman. Dari presentasi dulu saya akan menyampaikan materi sekitar 10 menit. Nanti kita akan melakukan tanya jawab dan diskusi di penghujung perkuliahan kita. Oke, nah materi kita hari ini adalah tentang hubungan Islam dan Iptek. Oke. Jadi teman-teman, Islam itu adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Indikasinya apa? Tadi kita udah baca kan 5 ayat pertama di surah Al-Alaq. Ayat pertama bilang apa? Iqra ya. Nah, Iqra ini menjadi ayat yang sangat penting ya. Bagaimana Islam memotivasi kita ya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Bacalah ya. Jadi ayat pertama itu nyuruh kita baca gitu ya. Tapi ada hal menarik teman-teman. Jadi waktu Nabi Muhammad dapat ayat pertama ini, itu kan yang ngasih, yang menyamperin Nabi Muhammad, ada yang tahu nggak siapa? Malaikat Jibril tuh. Awalnya Nabi Muhammad itu ragu, ini malaikat atau bukan nih ya. Akhirnya kalau teman-teman tahu cerita itu kan Nabi Muhammad pulang tuh ke rumahnya ragu dia, ini saya ketemu malaikat atau ketemu bukan malaikat. Nah kemudian istri beliau kan yang kemudian meyakinkan kalau itu adalah malaikat yang menyampaikan firman Allah. Nah tapi yang menarik gini teman-teman, waktu malaikat Jibril tanya, bacalah, Nabi Muhammad itu bingung gitu ya, mau baca apa gitu ya. Nah dirahasiakan tuh sama malaikat harus baca apa. Nah ternyata Allah pingin Nabi Muhammad itu membaca apa saja kayak gitu ya, selama bacaan itu bermanfaat. Nah itulah
salah satu indikasi bahwa agama kita itu sangat memotivasi umat Islam itu untuk terus belajar, terus menggali wawasan gitu ya. Karena membaca itu bukan hanya sekedar membaca textbook gitu ya. Ternyata makna bacalah itu ya kita juga melakukan riset ya, melakukan perenungan, itu bagian dari membaca ya. Oke, baik. Terus nah ini yang penting adalah perkembangan iptek modern hari ini itu tidak lepas dari kontribusi umat Islam di masa lalu. Kan tadi saya sampaikan tuh ya di awal, pada abad ke-16 sampai ke abad 18 itu kan era kemajuan teknologi di Eropa. Tapi Eropa bisa sebesar itu, pasti dia ada latar belakang yang membuat mereka hebat gitu ya. Ternyata apa yang terjadi hari ini itu kemajuan teknologi punya peran besar umat Islam pada masa lampau. Oke. Ada yang tahu nggak ini siapa? Ayo. Ada yang tahu nggak ini siapa? Ibnu Sina. Beliau adalah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini terkenal sebagai bapak aljabar dan algoritma. Oke. Apa sih ya peran pentingnya Al-Khwarizmi ini sehingga memberikan kontribusi besar bagi ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini? Kita lihat ya. Sekarang kita kan berada di era digital ya teman-teman ya. Mau tidak mau ya, percaya tidak percaya kita hari ini tergantung oleh teknologi. Siapa hari ini yang nggak punya smartphone? Semua punya kan? Bahkan kita rela ketinggalan dompet daripada ketinggalan smartphone gitu ya. Kalau udah ketinggalan handphone, udah panik itu pasti kan. Oh panik nih, pingin ngambil kembali kan. Apapun yang terjadi harus kembali. Nah itu membuktikan bahwa kita sangat tergantung pada teknologi. Nah salah satu produknya ada smartphone. Dan hari ini yang sangat viral banget adalah AI itu ya. Bagaimana ngebantu kita dalam aktivitas kehidupan dan seterusnya. Nah, tetapi era digital ini yang kita rasakan hari ini dengan kemajuan teknologi yang beragam itu tidak lepas dari Al-Khwarizmi itu. Kok bisa sih? Abad ke-9 loh, berapa ratus tahun yang lalu ya kan? Dia punya peran penting tuh ya dalam era digital hari ini. Oke. Karena apa? Karena salah satu konsep warisan terbesar dari beliau ini adalah aljabar. Apaan sih aljabar itu? Beliau pernah buat buku namanya Kitab Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Isinya apa? Di buku itu, ini abad ke-9 loh teman-teman, udah ngobrolin tentang kecepatan roket, memprediksi pertumbuhan populasi, hingga mengembangkan sistem keamanan data. Coba, itu abad ke-9. Al-Khwarizmi sudah punya buku tuh, punya referensi. Nah, buku inilah yang kemudian nanti menjadi rujukan ilmuwan-ilmuwan Eropa. Ada Newton, Copernicus itu kan rujukannya ini sehingga dia bisa mengembangkan teknologi di Eropa. Oke. Tadi ada aljabar dan algoritma ya. Nah, ini yang bilang nih pakar ilmu komputer nih ya. Dia bilang apa? Algoritma itu adalah pondasi tak tergantikan dalam dunia komputasi. Contoh nih, teman-teman kalau scrolling IG, ngeklik aja sesuatu yang teman-teman suka, itu besoknya nongol lagi nggak? Ya nggak? Misalnya pingin beli sepatu nih, kita ngeklik aja sepatu. IG udah mendeteksi nih, ini orang nih suka sepatu ini nih, brandnya ini, gitu kan? Itu kerjanya algoritma. Al-Khwarizmi udah nemukan itu coba, abad ke-9. Keren kan Islam pada masa itu? Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya AI hari ini yang canggih banget itu nggak bisa lepas dari Al-Khwarizmi. Wah, keren kan Al-Khwarizmi? Hebat tuh ya beliau. Oke, baik. Apa sih dasar Islam tentang ilmu itu? Ini salah satu ayat aja teman-teman ya. Di Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9. Ngasih tahu nih ya. Pasti beda ya orang yang mengetahui, orang yang tidak mengetahui. Ini kan kayak sindiran gitu ya. Kamu kalau ingin matching dengan kemajuan teknologi hari ini, ya kamu harus banyak tahu gitu kan, harus belajar. Oke. Dan Ibnu Majah pernah bilang nih, nuntut ilmu itu wajib bagi kita. Ya. Belajar nggak hanya di kelas toh, teman-teman keluar dari kelas, belajar di perpustakaan, ya,
nongkrong di hutan kota misalnya sambil baca, itu juga bagian dari belajar gitu ya teman-teman. Baik. Kita ngobrolin tentang masa kemasan Islam ya. Itu kejadiannya pada abad 8 sampai abad ke-14, sekitar berapa ratus tahun tuh? 700 tahunan ya. Oke, sekitar 700 tahunan itu Islam menguasai atau menjadi pusat ilmu dunia. Ya tadi contohnya adalah Al-Khwarizmi tadi ya. Nah ini beberapa ilmuwan besar selain Al-Khwarizmi. Beliau kan memang kompetensinya di bidang matematika. Ini ada Al-Biruni. Ini astronomi nih, ya. Jauh sebelum Amerika punya NASA dan seterusnya, Islam udah punya pakar astronomi coba, ya. Udah bisa dia ngukur radius bumi kayak gitu ya. Ibnu Sina kedokteran nih. Nah, ini fenomenal juga beliau ini ya. Nah, ini ahli fisika namanya Al-Haytham. Kamera handphone, kamera DSLR itu beliau yang fondasi awalnya. Nah, ini contoh beberapa ilmuwan besar dari masa kejayaan Islam ya di bidang ilmu pengetahuan. Oke. Nah, ini yang penting teman-teman ya. Ini slide jagoan saya nih ya. Islam mendorong penelitian. Nah, ini salah satu upaya umat Islam pada masa itu kok bisa menjadi pusat kemajuan teknologi, ya ini. Kita punya namanya Baitul Hikmah. Kenapa namanya Baitul Hikmah? Kan Nabi bilang tuh, hikmah itu kan dia tersebar ya teman-teman. Kita tuh nggak bisa nungguin hikmah datang. Kita harus petik, kita harus cari hikmah itu. Kan kadang-kadang kita sering dengar statement kan, pasti ada hikmahnya. Nggak boleh nunggu teman-teman, kita harus cari hikmahnya apa gitu loh. Nah, kenapa disebut dengan Baitul Hikmah? Dia sebagai pusat ilmu pengetahuan. Jadi kayak Al-Khwarizmi tadi dan pakar-pakar ilmu pengetahuan itu dikumpulin dalam satu tempat gitu ya. Mereka fokus tuh ngeriset, meneliti, mempelajari ilmu pengetahuan dan seterusnya. Nah, terus kita juga punya perpustakaan. Perpustakaan dan pusat riset. Coba. Ini abad ke-8 Islam sudah sebegitu hebatnya kan? Antusiasnya atau upaya besarnya dalam bidang riset. Memang kuncinya adalah riset, penelitian. Ya. Negara hebat itu adalah negara yang masif dalam melakukan riset dan penelitian teman-teman ya. Nah, ini pusatnya ada di Kairo, ada di Cordoba, ada di Samarkand ya. Jadi tradisi membaca, menulis itu dan menerjemahkan buku menjadi bagian penting sehingga Islam menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan. Jadi buku-buku dari Eropa ya, dari China itu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi, nah ini hal penting adalah Islam itu welcome waktu itu. Jadi nggak hanya mengembangkan ilmu keislaman, tapi juga ilmu-ilmu lain kayak filsafat di Yunani juga diterjemahkan kitab-kitabnya atau buku-bukunya. Tantangan umat Islam ya. Hari ini kenapa kita nggak sehebat dulu? Ada 4 nih ya halnya yang membuat kita tidak sehebat pada masa dulu ya. Minimnya riset dan inovasi. Udah kebukti kan hari ini umat Islam agak kurang ya risetnya gitu ya. Kemudian ketimpangan pendidikan dan akses teknologi. Apalagi negara kita ini kan negara kepulauan ya, jadi akses satu tempat ke tempat lain kan nggak secepat negara-negara yang memang lokasi geografisnya tidak seperti Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi teknologi tanpa produksi ya. Kita sadar nggak kita hari ini konsumsi doang kan? Kita konsumsi video-video di YouTube gitu kan, konten-konten di mana? Di Instagram. Pernah nggak kita menjadi yang ngebuatnya gitu loh? Produktif nggak kita yang ngupload di YouTube, yang kemudian ngupload di IG dan seterusnya? Kita sebagai konsumen aja kan, kebanyakan hari ini. Nah, juga menjadi catatan penting. Nah, yang tidak kalah penting adalah tantangan moral dalam era digital.
Sekarang kalau orang memberdayakan kemajuan teknologi itu salah, produknya juga salah kan? Sebenarnya nggak ada yang salah sih dari kemajuan digital tuh, nggak ada yang salah teman-teman. Yang salah tuh siapa yang pegang smartphone kan? Siapa yang pegang handphone? Siapa yang pegang mouse? Gitu. Kalau dia yang pegang smartphone-nya menyalahgunakan, maka hasilnya juga akan negatif kan? Seperti itu. Bagaimana kita punya peluang atau solusi agar kita kembali lagi ke masa kemasannya? Yang pertama adalah islamisasi ilmu, memadukan sains dan nilai islami. Ya, umat Islam harus kembali lagi kepada tradisi masa lampau, yaitu adalah riset ya, lewat Baitul Hikmah itu. Harus tuh ya. Oke. Nah, teman-teman misalnya di sini agribisnis nih, harus punya kompetensi di bidang agribisnis kan? Nah, berarti harus jadi pakar ya. Pakar yang islami misalnya kayak gitu ya. Islam ini nggak hanya sebatas baca Quran gitu ya, baca doa, nggak kayak gitu. Islami itu nggak hanya sebatas perilaku yang connecting dengan standar Islam aja kayak gitu ya. Misalnya kita buang sampah pada tempatnya, itu bagian dari perilaku Islami gitu kan. Tidak menyebarkan hoax, tidak menyebarkan fitnah, itu bagian dari perilaku Islami. Nah, kemudian mendorong generasi muda menekuni sains dan teknologi. Ada kembangkan inovasi berbasis syariah. Nah, ini yang penting nih, bangun budaya riset dan literasi digital. Ya, ini mungkin yang harus sejak dini dilakukan ya. Oke. Sebagai penutup, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Jadi semoga kita hari ini yang belajar bersama di kelas ini ya, dengan niat semata-mata mendapatkan ridho Allah, ya ditambah ilmu kita dan seterusnya. Baik teman-teman, sekian materi saya hari ini. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Rizka. Saya mau nanya Pak tentang masa kemasan Islam. Apakah kita bisa mengembalikan masa kemasan Islam? Bisa banget Rizka. Rumusnya apa? Ya tadi yang saya sampaikan. Rumusnya adalah kita harus membangun ini tadi, ya. Budaya riset. Karena masa lalu udah ngajarin kita tuh, Islam bisa hebat menguasai peradaban dunia lewat ilmu dan pengetahuan adalah kemampuan mereka melakukan budaya riset itu lewat Baitul Hikmah dan seterusnya. Harus. Jadi anak-anak muda Muslim hari ini harus bergairah lah ya untuk melakukan budaya riset itu, belajar termasuk literasi digital. Jadi jangan malas baca gitu ya. Kenapa kita itu butuh baca buku? Biar kita nggak ikut-ikutan yang salah ya kan. Kalau kita punya referensi yang cukup dengan wawasan yang mumpuni, kita mudah untuk mengkondisikan diri sehingga kita bisa lebih baik ke depannya. Itu salah satu upaya yang harus dilakukan umat Islam sih hari ini gitu ya. Kalau kita merujuk pada perjalanan-perjalanan hebat umat Islam pada masa lampau. Oke. Aktivitas kelas kita, saya akan membagikan lembar kerja mahasiswa. Nanti teman-teman saya bagi jadi kelompok ya, teman-teman mencoba untuk mendiskusikan pertanyaan yang ada di lembar pertanyaan ini untuk teman-teman diskusikan. Oke. Ya, silakan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami bertiga dengan pertanyaan, apa tantangan umat Islam saat ini? Tantangan umat Islam saat ini adalah kemunduran pendidikan dan intelektual. Kemudian ada persatuan umat. Lanjut, ketimpangan ekonomi dan sosial. Lalu terakhir, krisis identitas di era globalisasi. Baik, saya akan menjawab hasil diskusi kami yang nomor 2. Bagaimana peluang umat Islam dalam kemajuan iptek? Jadi peluangnya itu sangat besar karena jumlah penduduk muslim sendiri itu ada banyak, sehingga potensi sumber daya melimpah dan akses teknologi yang semakin mudah. Hasil diskusi kelompok 3. Apa solusi agar umat Islam kembali berdaya di bidang iptek? Yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat riset dan inovasi, serta mempererat persatuan umat untuk mendukung kemajuan iptek. Baik teman-teman, terima kasih atas pertemuannya hari ini, semoga bermanfaat.
menambah wawasan kita bersama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.